Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubihimul mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idal mujrimuna nakisu ru'usihim min daratihi Rabbana absarna wa sami'na farihna na'mal salihan inna mu'minun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang membuat kita mau menahan lapar dan haus, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Pernahkah kita bertanya ke dalam hati kita masing-masing, apa yang membuat kita mau berlama-lama berdiri memperbanyak dan sujud di hadapan Allah ketika kita melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan salat tarawih? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang membuat kita mau duduk berlama-lama membaca Al-Quran berlembar-lembar satu kali dulu di bulan Ramadan ini? Jawabannya adalah karena ada iman di dalam hati kita. Iman ini yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa ketakutan ketika di hadapan matanya api yang sangat membara yang akan membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan vonis hukuman mati dibakar hidup-hidup. Iman juga lah yang membuat Nabi Musa alaihissalam tidak mundur ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaihi, padahal luar biasa bala tentara yang mengejar Nabi Musa alaihissalam di hadapan matanya, lautan yang sangat luas. Iman juga lah yang membuat Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa penyakit yang seluruh tubuhnya dimakan oleh ular kecuali hati dan lidahnya yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun penyakit menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam, karena ada iman di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fat ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubihim mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan itu. Dalam ketenangan kita ini membuat kita nikmat beribadah, sehingga kita bertahan sampai malam ke-25 itu karena ada iman di dalam hati kita. Sekiranya Ramadan ini pertandingan sepak bola, Ramadan 25 ini kita sudah masuk babak final. Babak penyisihan grup sudah kita lewati. Ramadan pertama sampai Ramadan ke-10, babak penyisihan grup mulai banyak tersisi.
mulai banyak tersingkir, mulai banyak tereliminasi. Masuk Ramadan 11, Ramadan 20, mulai berkurang. Masuk babak final di Ramadan yang ke-25 ini, sisa pemain-pemain timnas yang bertahan Pak Ibu. Ya, alhamdulillah kita masuk final. Meskipun kemarin Indonesia di kali 5-1, paling tidak kita masuk final. Jadi iman ini yang membuat kita mampu bertahan sampai hari ini. Iman ini membuat kita merasakan nikmat beribadah. Iman ini juga lah yang membuat para orang tua kita, meskipun dalam kondisi fisik terbatas, dia sempatkan waktunya memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau Ramadan terakhir, bagaimana terakhir dengan para orang tua sama yang pasti, biasa saya bertanya kenapa hingga muda jadi saya orang tua kita malu. Makanya itu Profesor Dr. Hamdani Hadis, rektornya UI Al Makassar itu pernah memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan tua. Orang tua itu bukan karena umurnya 60 tahun, bukan karena rambutnya putih, bukan karena kulitnya gelas kendur, bukan karena ininya gelas kendur yang dimakan cuma bubur. Tapi orang tua itu menurut Profesor Dr. Hamdani Hadis, dia mengatakan ada 3 tandanya. Satu, ketika kita tidur dengan pasangan kita, ya, ketika kita tidur dengan pasangan kita dan tidur kita sudah saling membelakangi, itu pertanda kita sudah tua. Jadi dia sudah 60 tahun Pak, itu kalau tidur kita masih ada apa, baru itu tua, masih muda. Tanda yang kedua, dulu suka cium bau minyak wangi, suka cium bau parfum. Sekarang suka cium bau minyak gosok, minyak angin, minyak kayu putih, minyak kecap beruang, minyak GPU, minyak cat putus-putus, saya ada 2 ini. Berarti saya buat tua-tua apa? Karena mesti bagi cium dari Jawa, minyak angin. Di mana-mana bawa minyak angin, berarti tua-tua kata. Yang ketiga, tanda kalau kita sudah tua, apabila kita tidak bisa membedakan mana jalan otak, mana tenaga, berarti kita tua. Tapi kalau masih bisa jadi berasa, baik dulu lebih tua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya diminta untuk membawakan materi tentang muhasabah. Saya hanya ingin angkat satu kisah yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sauban bin Musjan. Sauban bin Musjan ini memiliki kelebihan adalah karena memiliki amal soleh yang luar biasa. Belum bisa memandangkan azan Bapak Ibu ada di masjid, itu Sauban. Dan selalu duduk di sebelah kanan. Ya, dia sengaja memang duduk di sebelah kanan paling dulu karena dia paling cepat datang, paling lama pulang. Karena Sauban ini senang iktikaf. Iktikaf ini artinya berdiam diri di masjid, tidak mesti bermalam Pak. Iktikaf ini yang penting mau dia berdiam diri dan mau niatan berdiam di masjid itu melakukan banyak ibadah, ya, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, atau menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, itu sudah bisa dihitung iktikaf. Misalnya ibu-ibu datang sholat subuh di masjid, hadis ini selesai mendengarkan ceramah tidak langsung pulang, ya, dia mengaji dulu tadarusan, ya, dia baca lanjutan Al-Qurannya, ya, dia mungkin sudah hafal 2-3 kali, dia hafal, dia baca. Kemudian setelah itu pas waktu suruh, dia sholat 2 rakaat di waktu suruh, berisraf namanya. Nilai pahalanya sama dengan pahala haji. Kemudian setelah sholat dia berbanyak zikir, berdoa. Pas dia tinggalkan masjid yang 7, kemudian tinggalkan dia sholat duha. Itu sudah dihitung dengan iktikaf.
Sahabat Munjat ini satu rajinnya ibadah, suatu subuh dia tidak datang. Nabi pandai, kenapa sahabat tidak datang terus? Akhirnya Nabi dan para sahabat datang ke rumahnya Soban. Ternyata pas datang ke rumahnya Soban ini sebelum waktu subuh ya telah meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal dunia, Nabi bertanya kepada istrinya, apa yang dilakukan Soban ketika dia sakaratul maut? Kemudian istrinya berkata, tidak ada yang dia lakukan waktu sakarat, tidak ada di gerakannya yang aneh-aneh. Cuma sempat keluar di mulutnya ini suara saya, ada 3 kalimat yang saya tidak mengerti apa maksudnya. Kalimat yang pertama dia mengatakan, kenapa bukan yang jauh? Ini yang pertama yang keluar dari mulutnya. Kenapa yang keluar dari mulutnya? Nabi kemudian memberikan penjelasan. Zoban waktunya sakaratul maut itu diperlihatkan pahala amal solehnya. Kita kan ini beramal soleh Bapak Ibu, tidak dilihat apa balasannya. Nanti baru kita bisa lihat ketika sakaratul maut akan diperlihatkan pahala kita, akan diperlihatkan balasan amalan soleh kita. Waktu itu Sobat diperlihatkan langkah tidak terus di Sobat Pak Ibu sekedar informasi, jarak rumahnya ke masjid itu 3 jam jalan kaki, 3 jam perjalanan jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Itu Sobat. Belum dikomandangkan azan itu ada di masjid. Begitu dia sakaratul maut diperlihatkan langkah-langkah kakinya ke masjid. Luar biasa pahalanya. Akhirnya saya mengatakan, kenapa bukan yang jauh? Saya tahu bahwa kalau kita melangkah ke masjid mendapatkan banyak pahala, lebih kupil memang juga dari masjid. Makanya saya mengatakan, kenapa bukan yang jauh? Salah satu sunnahnya itu ketika kita melangkah ke masjid, usahakan itu dalam pergi dan pulang tidak sama. Itu usahakan. Nih, jadi kalau pulang itu pertelingan, ya usahakan seperti itu. Kalau pun tidak mau dalam pulang ke ini, apa ini? Misalnya tadi Bu, waktu jalan ke masjid Al-Quran di sebelah kiri, pada waktu kita pulang sebelah kanan itu lagi jalan. Kenapa? Semakin banyak yang kita lewati, semakin banyak yang kita injak, semakin banyak yang bersaksi di hadapan Allah. Maka dalam riwayat dijelaskan bahwa yang kita tempati sujud ini, tanah ini ternyata memperhatikan kita, menandai wajah kita, sehingga kita ketika dimasukkan ke lahat, maka tanah akan berkata, meluaslah kalian seluas mata memandang. Itu tanah. Kebiasaan kita kalau orang meninggal, apalagi biasa menggali kubur, itu kan biasa kalau kita menyelenggarakan jenazah, ketika kita mau menggali kubur itu terukur cepat, satu jengkal di atas kepala, satu jengkal di bawah kaki. Tapi pernah kejadian, tidak semua sih, pernah ada kejadian beberapa jenazah ketika hendak dikuburkan, itu kuburan Bapak Ibu jenazahnya tidak bisa masuk ke dalam lahat. Padahal dikasih nih, diukur nih satu jengkal di atas kepala, satu jengkal di bawah kaki. Kenapa tidak cukup? Ternyata banyak riwayat yang menjelaskan ada 2 yang sangat ditolak oleh tanah ketika mau dikasih masuk ke dalam lahat. Pertama, orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Tanah itu tidak mau terima. Kedua, waktu jadi hidup senang mengambil tanahnya orang, nanti dikubur itu tersempit. Tapi orang yang selalu melakukan kakinya ke masjid, insya Allah kuburnya akan diluaskan oleh Allah seluas mata memandang. Ini yang pertama. Kebiasaan kita ke masjid mudah-mudahan terbawa terus sampai di luar bulan Ramadan. Ini pertama. Kedua, sobat berkata, kenapa bukan yang baru? Nah, kalau Nabi tidak jelaskan ini, mungkin istrinya salah paham, mungkin ini suami minta istri baru.
karena ketika dia pergi ke masjid, dia melihat ada salah seorang jamaah yang kedinginan di pinggir jalan. Sobat menggunakan ini pakaian, ada di bagian luar, ada bagian di dalam. Bagian luarnya ini, bagian bekasnya ini dia berikan kepada orang yang kedinginan ini. Dan ketika sakratul maut diperlihatkan, ternyata luar biasa pahalanya memberikan orang bagian bekas Pak ini. Bagian bekas saja banyak pahalanya, apalagi bagian baru. Ini yang dikatakan sobat, kenapa bukan yang baru? Hampir semua kita ketika hari raya Idul Fitri pasti ada semua pakaian baru. Tapi pernahkah kita periksa lemari kita? Ada pakaian kita 3 tahun tidak pernah kita pakai, tapi masih tersimpan di dalam lemari. Siapa yang kita simpankan, Pak Ibu? Kadang itu pakaian Pak kita sedekahkan, kita sumbangkan kalau ada kebakaran. Maka kita tunggu ada kebakaran baru kita sumbang. Makanya tadi itu pakaian yang tidak terpakai, keluarkan dari lemari kita, kemudian tadi ya kita laundry. Kemudian kita lihat siapa yang mau kita kasih, ya, lihat itu siapa yang mau kita kasih, ya. Jadi itu bagian bekas itu Pak Ibu, kalau baru cara menyampaikan itu banyak orang mau terima. Misalnya di masjid Alif sini ada jamaah perempuan kita perhatikan 2 minggu tidak pernah ada kemukananya. Ada kasih ini Ibu minta maaf tidak tersinggung. Saya ini punya mukena di lemari. 3 tahun tidak pernah pakai, masih nyamuk ini, baru 2 kali saya pakai. Kalau tidak keberatan kita, ini mukena kita pakai sholat supaya dapat pahala. Apalagi pakaiannya keluarga yang sudah tinggal Pak Ibu, lebih bagus dekatkan. Tidak perlu disimpan banyak-banyak dalam rumah. Kalau pun mau disimpan dalam rumah, kasihnya itu tiba-tiba lebar. Tapi selebihnya bisa dekatkan Pak, sedekatkan pakaiannya. Saya juga pernah dikasih pakaian orang meninggal Pak, bagi orang mati. Bagus anunya, gambar apa namanya, pakaiannya itu bagus, detainya rapi, bermerek lagi, pas lagi di badanku, kebantu lagi Pak. Pas di badanku ketika saya mau ambil itu baju, tiba-tiba tidak jadi, saya harus lepaskan itu baju. Karena Nabi lagi itu anaknya, saat itu bajunya waktu udah pakai mandi. Karena itu udah pakai mati, terpaksa dilepas kembali. Kalau aku pakai nama Dekono, ya maksud saya kalau orang kasih baju orang meninggal, saya itu bilang begitu. Kasih saja, Ustaz pakai sholat pakai ceramah, supaya dapat pergi pahala ceramah bapakku. Nggak usah bilang itu dikasih mati. Ya saya mau pikir itu, nggak perlu pakai nama Dekono, terpaksa kasih kembali. Yang ketiga terakhir, saya berkata, kenapa tidak semua? Kenapa dia berkata seperti ini? Karena sobat ketika dia makan roti, tiba-tiba datang pengemis minta. Dia minta. Akhirnya sobat juga suka itu roti, terpaksa nambah 2 itu roti ya Pak. Nambah 2. Sobat makan setengahnya dikasih itu pengemis. Ketika sakratul maut, sobat diperlihatkan bagaimana pahalanya bersedekah dengan makanan, meskipun itu cuma setengah kita kasih. Pernah kita dengar ada seorang pezina pelacur PSK bisa masuk surga. Apa malnya? Sempat membeli minum seekor anjing. Anjing nak kasih minum bisa masuk surga. Apalagi kalau berjamaah mesti lagi masih kasih makan, bukan minum. Pasti jauh lebih daripada itu. Iya. Makanya luar biasa itu Pak, kasih makan orang, pahala yang memberi makan orang. Kata Nabi, memberi minum saja ketika berbuka sama pahalanya seperti orang yang berpuasa, itu baru dari minum Pak. Ibu, saya waktu remaja masjid selalu jadi panitia Ramadan, tapi bukan bagian protokol, bukan bagian azan. Saya pilih bagian konsumsi Pak. Ibu, apa bagian konsumsi ini? Tugasnya untuk mensortir makanan. Ya. Jadi setiap ada jamaah bawa makanan, saya yang terima karena mau dihidangkan. Ya. Tapi kebiasaan saya di masjid saya dulu itu setiap sudah sholat tarawih kita kumpul-kumpul
Ya, karena biasa dikumpul akhirnya makanan yang agak bagus itu dipisahkan. Misalnya ada bawa puding, disimpan di kantor. Bawa apa namanya brownies, diamankan di kantor. Karena kalau waktu itu ada jamaah bawa dalam pot yang besar yang pakai telur 50 biji. Karena cantik di dalam potnya, Pak Ibu saya amankan di kantor. Ya sebentar dimakan sudah selesai ini. Tapi ini yang bawa ini jalan kota itu berbuka di masjid. Ikut berbuka di masjid. Dan ternyata ada cara di dalam kotanya. Dan lemah yang sedikit kita ibadah begini nanti mau rendah mana sudah mati dia. Bilang kenapa Pak Haji? Biar tadi saya mau jalan kota di kampung gimana? Biarin di kantor tadi saya tadi makan sudah pulang kali. Saya bilang ke Pak Haji, saya bawa di jalan kota untuk dimakan berbuka, bukan dimakan setelah sholat tahajud. Kenapa? Setelah itu Pak Ibu tidak pernah ada pesawat pokoknya apa yang masuk hidangkan semua. Kenapa? Beda itu Pak dimakan setelah tahajud dengan dimakan ketika berbuka. Kalaupun misalnya ada sisanya, hak ini panitia belum dimakan setelah tahajud berbuka silakan. Yang penting dihidangkan semua ketika berbuka. Sekedar saran Pak Ibu, saran untuk pengurus masjid, ketika kita ada pembuka nasi, jarang kita makan ketika berbuka, jarang kita makan. Biasa rata-rata kita bawa pulang ke rumah. Tapi saran saya Pak, tidak dapat pahala berbuka, ketika berbuka kita sedikit saja sedikit Pak. 2-3 butir mungkin nanti kita makan, yang ada pahala yang dimakan ketika berbuka dengan dimakan ketika sudah selesai. Ramadan ini akan segera berakhir, sisa ya 5 hari lagi. Kita akan menunggu hari kemenangan. Mudah-mudahan sisa hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf sekali kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gua pulang.